pagi Ayah Bunda, kita ketemu lagi untuk membicarakan kegiatan anak-anak. Nah, hari ini tema kegiatannya tentang penguin. Yang pertama tadi sudah dibuka dengan senam penguin dance ya, penguin dance. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan dengan kegiatan membaca cerita tentang penguin. Jadi tujuannya kali ini kita akan menceritakan atau mengenalkan hewan penguin pada anak-anak. Nah, bukunya boleh bebas, bisa juga bercerita tanpa buku, tapi mungkin ada gambar-gambar penguinnya. Di sini yang saya punya buku atlas bergambar hewan gitu ya. Jadinya di sini ada bagian tentang hewan kutub, kita bisa ceritakan kepada anak-anak. Ini bukunya ya, hewan kutub. Daerah di sekitar kutub utara atau Arktik dan kutub selatan Antartika merupakan tempat paling dingin di dunia. Hidup dapat menjadi sangat sulit bagi hewan di sana, terutama saat musim dingin yang panjang. Nah, kemudian di sini ada cerita tentang penguin sedikit. Mungkin Dania bisa membacakan penguin itu hewan yang seperti apa sih? Perenang hebat. Penguin menghabiskan sebagian waktu mereka di Samudra Antartika. Mereka adalah burung yang tidak dapat terbang. Sayap mereka berfungsi sebagai sirip untuk berenang. Setiap tahun mereka naik ke dataran yang bertelur. Okay. Di daratan penguin berjalan dengan canggung atau meluncur dengan perutnya. Ya, terima kasih Dania. Jadi bisa diceritakan kalau penguin itu hewan yang seperti apa, sukanya hidup di di tempat yang dingin. Terus dia punya sayap tapi nggak bisa terbang gitu. Jadi anak-anak akan lebih mudah belajar dengan menggunakan banyak indranya. Misalnya ini kita bacakan ada indera pendengarnya, kemudian anak-anak melihat gambarnya ada indera penglihatannya juga terlibat di situ. Kemudian nanti anak-anak akan mengerjakan pekerjaan motorik halus ini, ada indera peraba lagi. Lalu tadi sebelumnya mereka diminta untuk bergerak, ada kegiatan motorik kasarnya juga di situ. Nah, setelah mengetahui tentang penguin, sekarang melalui hewan penguin ini kita akan belajar bentuk-bentuk geometri juga. Di sini saya dan Dania sudah buatkan ada beberapa bentuk hewan penguin. Ada yang bentuknya apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang, bentuk geometri yang sudah umum diketahui anak-anak. Segitiga. Bentuk segitiga. Kemudian bentuk apa ini? Oval seperti telur. Lalu ada ini? Lingkaran. Dan ini terbang dia. Yang terakhir ini? Persegi. Kalau dulu saya bilangnya bujur sangkar sih. Kalau sekarang anak-anak bilangnya persegi ya. Nah, ini ceritanya penguinnya. Kita bisa kenalkan juga warnanya. Kemudian ini ada wajahnya. Nah, di sini kita buatnya pakai warna putih. Nah, nanti anak-anak bisa mencocokkan wajah yang ini bentuknya apa? Lingkaran. Jadi cocoknya di mana? Badannya yang mana yang lingkaran? Nah, yang itu. Kita maju sedikit bisa. Kemudian kalau ini tadi apa bentuknya? Segitiga. Disimpannya di situ. Yang ini tadi apa ini? Persegi di mana tempatnya persegi? Persegi di situ. Lalu ada lagi ini? Persegi panjang. Di mana dicocokkan? Oke. Dan yang terakhir seperti telur. Apa itu bentuknya? Oval. Ya, jadi anak-anak bisa diminta untuk mencocokkan. Kalau ada yang belum kenal bentuknya, kita bisa kenalkan bentuknya. Setelah itu bisa kita lem. Nah, kita tempel dengan lem. Lem ini juga sebetulnya baiknya lemnya pakai yang langsung kena dengan tangan ya, supaya anak-anak belajar sensori juga dan bisa memperkirakan penggunaan lem sedikit dan banyaknya gitu ya. Jadi cukup saja mengoles lem dengan rata gitu. Mereka belajar sensori juga. Nah, dan biasanya juga kita perlu menjelaskan ya seperti biasa secara konkret bagaimana caranya. Kita jelaskan terlebih dahulu baru kita minta anak-anak untuk melakukannya.
Dania boleh kasih contoh satu aja nih yang bentuk persegi panjang, bisa dilem? Bisa. Oke. Nah, seperti itu. Mengambil lemnya secukupnya, lalu mengoleskannya di bagian yang mana gitu ya. Lalu sambil mengoles kita bisa, ayo diratakan, oles gitu ya. Oles sampai rata, bisa di bagian pinggirnya saja. Begitu. Untuk ukuran gambar pinguinnya ini bisa disesuaikan. Yang jelas tidak terlalu kecil karena anak-anak akan sulit, dan juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar mereka akan frustrasi nanti, mengelemnya banyak sekali gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan tahapan mereka gitu. Kemudian bisa ayah bunda memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengerjakannya sendiri. Kita berikan arahan verbal biasanya, kita motivasi, kita beri apresiasi jika mereka sudah bisa melakukan sendiri. Kalau belum, kita bisa bantu secukupnya saja. Kita lihat dulu, kalau udah mentok banget baru nih kita bantu sedikit saja gitu ya, supaya mereka juga bisa percaya diri, wah saya bisa nih melakukan tugas ini. Masih ada yang belum, Dania? Sudah rata belum? Belum, sedikit lagi. Lalu untuk tingkat kerapihannya tentu saja kalau Dania sudah SD jadi sudah lebih rapi. Jadi kalau anak-anak yang lebih muda usianya silakan saja, tidak perlu terlalu banyak digeser sih, geser ke sebelah sini supaya lebih rapi. Biarkan saja mereka menempel, lalu kita beri apresiasi gitu ya. Nah, setelah ditempel ditekan-tekan gitu ya, supaya nempel gitu. Nah, ini salah satu jadinya yang apa ini bentuknya? Persegi panjang. Nanti ini kalau sudah jadi bisa dikembangkan lagi kegiatannya, misalnya menjadi tokoh untuk bercerita, atau mungkin untuk apa? Mau dipakai buat apa kalau Dania nanti kalau jadi sini? Nggak tahu. Bisa buat hiasan di kamar dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup saja hari ini kegiatannya. Semoga menyenangkan. Tetap asyik main di rumah saja bersama anak-anak. Tetap sabar. Tetap semangat, dan semoga tetap sehat selalu. Dania, terima kasih ya. Iya. Kita ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa.